Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Salam Laudato Si untuk kita semua. Paus Fransiskus mengingatkan kita, dewasa ini ibu bumi menjerit kesakitan dan saudari alam menangis pilu karena krisis ekologi. Dunia tempat kita hidup sedang menuju keruntuhan dan mungkin mendekati titik puncaknya. Dalam katekise aksi puasa pembangunan, Keuskupan Ruteng mencanangkan tahun pastoral ekologi integral dengan moto harmonis, pedagogis, dan sejahtera. Harmonis menggarisbawahi kesatuan dan keserasian seluruh makhluk dan alam semesta. Tidak ada satupun ciptaan yang berdiri sendiri. Ia berelasi dengan ciptaan yang lain dan Sang Pencipta. Gangguan pada satu bagian akan menimbulkan persoalan pada bagian lainnya. Pada titik ini, peran manusia begitu sentral. Terbentuk atau tidaknya harmoni sangat bergantung pada manusia yang diserahi tugas oleh Allah untuk merawat alam ciptaan agar tetap baik adanya. Pedagogis menghubungkan dengan berbagai upaya pendidikan dan penyadaran manusia agar dapat menyadari kerusakan alam dan memperbarui diri agar membangunnya hidup yang ramah lingkungan. Sejahtera merujuk pada upaya manusia mengolah alam ciptaan untuk peningkatan taraf hidup sambil memperhatikan berbagai prinsip yang menjamin kelestarian alam dan keutuhan ciptaan. Subtema yang akan kita dalami pada malam hari ini adalah ekologi integral. Satu lingkaran semesta dengan fokus untuk menyadarkan kita bahwa setiap ciptaan termasuk diri kita sendiri hidup dalam relasi dengan ciptaan yang lain dan dengan Allah. Sang Khalik, mari kita awali perjumpaan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala rahmat dan karuniamu yang senantiasa selalu Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk segala ciptaanmu, segala ciptaanmu yang begitu indah, yang begitu baik bagi kami. Dan terima kasih juga untuk segala nafas kehidupanmu yang masih kami hembus setiap saat. Tuhan Yesus, kami mohon ulurkanlah tangan kasih-Mu kepada kami semua pada malam hari ini, agar apa yang kami jalankan pada malam hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Nama-Mu yang kudus kami puji selalu, hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita mendengar beberapa masalah yang terjadi saat ini. Plastik-plastik yang dibuang di laut atau yang terbawa ke lautan
akan terurai menjadi partikel-partikel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama mendengar dan menyimak beberapa ulasan hasil penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dalam penelitiannya, plastik-plastik yang dibuang di laut atau yang terbawa ke lautan akan terurai menjadi partikel-partikel kecil berukuran kurang dari 5 mm yang disebut mikroplastik. Mikroplastik ini menjadi sumber makanan makhluk hidup dalam ekosistem laut. Data penelitian atas sampel ikan teri dari berbagai wilayah di Indonesia memperlihatkan adanya kandungan mikroplastik dalam tubuh ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 28 sampai 89% ikan teri yang diteliti mengandung mikroplastik. Penelitian lain tentang perilaku ikan menghasilkan fakta bahwa ada ikan yang lebih tertarik dengan mikroplastik dibandingkan dengan plankton natural alamiah sebagai makanan. Dalam penelitian terhadap ikan tongkol, hasil tangkapan nelayan di Bengkulu pada tahun 2020 ditemukan mikroplastik dalam tubuh ikan. Kehadiran mikroplastik dalam ikan memiliki konsekuensi serius. Yang pertama, mikroplastik dapat merusak tatanan mata rantai makanan dalam ekosistem laut. Kondisi ini dikarenakan mikroplastik menggantikan fitoplankton dan zooplankton yang mengurangi populasi ikan kecil bahkan predator. Mikroplastik dapat menjadi toksis alias beracun sekali apabila dikonsumsi oleh biota laut. Mikroplastik dalam tubuh ikan dapat mengakibat kerusakan organ pencernaan, mengurangi cadangan energi, mengganggu sistem produksi, dan menyebabkan kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar beberapa ulasan dari hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, kira-kira apa akibat mikroplastik terhadap ekosistem laut? Ketika kita mendengar dan menyimak akibat dari mikroplastik tadi, itu akan merusak tatanan mata rantai makanan dalam ekosistem laut. Populasi ikan-ikan kecil yang berada pada bagian awal rantai makanan bisa berkurang karena racun mikroplastik. Ikan-ikan yang mengkonsumsi mikroplastik akan mengalami gangguan pencernaan, kekurangan cadangan energi, dan daya reproduksi rendah. Hal ini berpeluang pada berkurangnya keanekaragaman hayati. Garam yang dihasilkan dari laut yang penuh mikroplastik mengandung unsur berbahaya bagi manusia. Dan yang kedua, kira-kira apa akibat mikroplastik terhadap manusia? Dan sekali lagi, ketika kita mendengar dan menyimak baik hasil penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tadi, bahwa akibatnya bagi manusia adalah manusia yang mengkonsumsi ikan dan garam yang terkontaminasi mikroplastik mengalami gangguan atau masalah kesehatan
seperti peradangan pencernaan, tumor, kanker, gangguan sistem endokrin, gangguan kekebalan tubuh, gangguan sistem pernafasan, pembengkakan usus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ekologi integral sangat menekankan keterhubungan antara unsur ciptaan yang saling mempengaruhi. Tiap unsur dalam alam ciptaan dengan kekhasan dan fungsi masing-masing. Sekaligus, semua makhluk berhubungan satu sama lain. Gangguan pada satu bagian akan menimbulkan persoalan pada bagian lainnya. Sumber terbesar gangguan dan kerusakan alam berasal dari manusia. Pada gilirannya, manusia juga yang menanggung penderitaan dalam macam-macam bentuk. Akibat itulah buruknya atas alam. Siklus pembuangan mikroplastik di laut dalam cerita tadi menimbulkan gangguan pada semua makhluk hidup di laut. Dan juga manusia. Itu adalah satu contoh dari masalah besar dan gawat ekologi dewasa ini. Lingkungan kita sedang mengalami pencemaran yang masif. Udara, air, laut, tanah, dan emisi karbon. Sampah termasuk sampah pangan bertumpuk di mana-mana. Selain itu, terjadi kerusakan lingkungan yang parah. Hutan terumbu karang, lahan pertanian, pantai, dan lapisan ozon. Di mana-mana terjadi kepunahan sumber daya alam dan hilangnya keanekaragaman hayati. Yang paling mencemaskan adalah krisis pemanasan global. Kenaikan 1,5 derajat Celcius yang berkembang tak terkendali dapat berakibat fatal. Hal ini sesungguhnya sudah mulai kita rasakan dalam perubahan cuaca, kekeringan, banjir, longsor, es di kutub mencair, gelombang panas, dan angin topan. Krisis alam ini pada gilirannya menimbulkan krisis pangan, krisis energi, dan krisis air. Jadi, krisis ekologi berdampak serius terhadap kelangsungan bumi dan kehidupan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendalami ulasan hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, marilah kita membuka kitab suci Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 13. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah malam. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit.
jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mendalami dan membaca ulang Kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 3. Oke, baik Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar dan mendalami Kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 13, dan kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu mendengar bacaan dari Kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 13. Apakah perasaan Bapak Ibu kagum, takjub, atau bersyukur atas ciptaan yang diciptakan oleh Allah untuk manusia? Dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kira-kira bagaimana hubungan antara Allah dengan alam semesta dan segala sesuatu yang ada di dalamnya? Ketika kita membaca dan mendalami isi dari Kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 13 tadi, bahwa Allah merupakan pencipta segalanya, yang menyediakan ruang hidup yang mendukung keberadaan makhluk yang diciptakannya. Makhluk hidup pertama yang diciptakannya adalah tumbuh-tumbuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendalami bacaan dari kitab suci Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 13 tadi, bahwa di mana Allah menciptakan semesta dan segala isinya dalam tatanan yang teratur dan terpadu. Dia menyediakan ruang dan ruang hidup yang baik bagi setiap ciptaan. Kondisi baik ini harus dipertahankan, karena itu satu-satunya jalan membentuk keharmonisan. Setiap ciptaan unik, tidak sama. Setiap ciptaan memiliki arti dan nilai dalam dirinya sendiri. Meskipun demikian, semuanya ada dan hidup dalam ketergantungan satu sama lain untuk saling melengkapi. Dalam budaya Manggarai, semesta yang saling terhubung dilihat sebagai sebuah sarang laba-laba raksasa, baru ranggong mesi. Kosmos adalah satu rumah bersama, ruang berada dan ruang hidup yang indah dan harmonis bagi seluruh ciptaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya mengajak Bapak Ibu untuk merencanakan kegiatan
untuk menjaga alam, ciptaan yang diciptakan oleh Allah untuk kehidupan kita sebagai manusia. Dan Bapak Ibu, mari kita sama-sama untuk menjaga kelestarian, dan kita harus wujud nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari untuk menjaga dan melestarikan alam ciptaan di sekitar kita. Karena Bapak Ibu, ketika kita menjaga dan melestarikan alam di sekitar kita, maka kita menghargai dan menghormati segala ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini. Karena bukan kita manusia saja yang diciptakan Tuhan atau Allah, melainkan semua yang ada di bumi adalah ciptaan Allah. Jadi mari kita untuk sama-sama menjaga dan melestarikan alam semesta di sekitar kita. Kita harus menjaga kebersihan, kita harus merawat dan menjaga kelestarian ciptaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, terima kasih sudah melihat dan sudah menonton video katekese yang saya buat pada malam hari ini. Semoga katekese yang kita jalankan pada malam hari ini sungguh bermanfaat untuk kehidupan kita, terlebih khusus dalam menjaga kelestarian ciptaan Tuhan, dan terlebih khusus menjaga kebersihan, mengolah sampah dengan baik, dan menjaga ciptaan Tuhan lainnya. Dan harapannya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita selalu menghargai, kita selalu mewujud nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari untuk menjaga dan melestarikan alam sekitar kita. Karena ketika kita melestarikan alam, ketika kita menjaga dan merawat alam, maka kita merawat kelestarian Allah yang sudah Ia ciptakan untuk kita. Maka Bapak Ibu, mari kita tutup kegiatan katekese kita pada malam hari ini dengan berdoa. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pada malam hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena segala aktivitas kami, terlebih khusus kegiatan katekese pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Dan semoga apa yang kami dapat, apa yang kami dalami dalam kegiatan katekese pada malam hari ini dapat kami buat dan dapat kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan harapannya kami juga akan selalu menjaga ciptaan-Mu, akan selalu merawat dan melestarikan segala ciptaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.